Rudal maut S-400 mengancam dari Belarus. Nyali Ukraina tak ciut nih rupanya. Seperti apa informasi selengkapnya? Ini dia informasinya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya kak, serta nyalakan tombol loncengnya. Latihan militer skala besar Angkatan Bersenjata Rusia atau VSRF dan Angkatan Bersenjata Belarus tengah digelar. Aksi militer Rusia dan negara sekutunya meningkatkan ancaman terhadap Ukraina yang wilayahnya berada sangat dekat di selatan Belarus. Dalam laporan yang dikutip dari CNN, sebuah gambar yang diperoleh dari citra satelit menunjukkan sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista militer Rusia sudah bersiaga di pangkalan udara Luninets. Beberapa di antaranya adalah rudal sistem pertahanan udara S-400 Triumph dan jet tempur Sukhoi Su-25. Tak hanya itu kak, sejumlah unit tank, kendaraan tempur lapis baja, dan sekitar 30.000 personil militer Rusia juga sudah siaga perang di wilayah Belarus. Meski menjadi ancaman yang sangat nyata nih kak, Ukraina sama sekali tak menganggap penempatan pasukan militer Rusia di Belarus punya tingkat resiko yang tinggi. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov memastikan jika serangan militer Rusia dari Belarus memiliki tingkat resiko yang paling rendah. Dengan data yang diperoleh dari intelijen dan sumber lain yang tadi disebutkan, Reznikov yakin militer Ukraina bisa menghancurkan pasukan Rusia jika mencoba masuk dari Belarus. Ya, militer Ukraina sendiri sudah menyiagakan sejumlah alutsista dan ribuan personil di wilayah Pripyat dekat situs pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Wilayah ini berjarak sekitar 632,8 km dari fasilitas cagar radio ekologi negara bagian Polesi, Belarus. Angkatan Udara Kerajaan Inggris mengatakan pada Rabu 2 Februari 2022 jika mereka mengerahkan jet tempur sebagai tanggapan terhadap 4 pesawat militer Rusia yang menuju ke Inggris. Pasukan itu mengatakan 4 pembom strategis Rusia dicegat dan dikawal dan menambahkan bahwa mereka tidak memasuki wilayah udara Inggris pada titik manapun. Melansir AP, jet Tornado Angkatan Udara Kerajaan Inggris lepas landas dari pangkalan udara Inggris di Lossiemouth, timur laut Skotlandia. Mereka bergabung dengan kapal tanker pengisian bahan bakar udara ke udara Voyager yang diluncurkan dari Oxfordshire, Inggris. Pihak berwenang tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang operasi tersebut. Pasukan itu secara rutin mencegat pesawat yang mendekati apa yang digambarkannya sebagai wilayah kepentingan Inggris. Sebelumnya dikatakan bahwa pesawat militer Rusia yang memasuki zona wilayah udara internasional yang diawasi Inggris dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna udara lain karena mereka sering tidak melakukan komunikasi dengan kontrol lalu lintas udara. Nah, pada November 2021, jet juga diluncurkan sebagai tanggapan terhadap pembom strategis Rusia. Para pejabat mengatakan pada saat itu juga pasukannya mengawal pesawat Rusia keluar dari wilayah kepentingan Inggris dan bahwa para pembom tidak memasuki wilayah udara Inggris. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Pada 2020, Prabowo juga berniat memboyong 15 unit pesawat tempur Eurofighter Typhoon milik Angkatan Udara Austria. Tapi saat itu muncul berbagai sorotan. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Diandra Megaputri Mengko misalnya, menilai jika Eurofighter Typhoon berkualitas lebih rendah dari yang sudah dimiliki Indonesia, yaitu Sukhoi seri Su-27 dan Su-30.
Sementara itu, Lembaga Intelijen Pertahanan JENS menyebutkan nilai kontrak 42 unit Rafale adalah sekitar 6,5 miliar US dollar atau setara 93 triliun rupiah, Kak. Tapi sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Kemenhan soal total harga pembelian 42 pesawat tempur Rafale dan jumlah 6 unit di tahap awal. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan nih Kak, kontrak pembelian ini akan efektif jika sudah ada pembayaran uang muka oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di tahap awal, pembelian baru akan dilakukan untuk 6 unit jet tempur Rafale yang akan digunakan untuk TNI Angkatan Udara. Kemungkinan menurut Dhanil, pengiriman dari waktu pengaktifan kontrak untuk 6 pesawat adalah kurang lebih 56 bulan. Sementara itu, menurut Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenku, tidak memberikan informasi detail terkait berapa anggaran yang disiapkan Kemenku untuk pembayaran uang muka 6 pesawat Rafale ini, Kak. Kemenku dalam hal perencanaan dan pelaksanaan menurutnya akan mengikuti prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pihaknya memastikan bukan Kemenku yang langsung melakukan pembayaran uang muka nih Kak, tapi adalah Kemenhan. Namun terkait uang muka ini, dokumen anggaran juga tidak memuat spesifik nama produk, nama lender maupun jumlah unitnya. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menuduh Beijing melakukan tindakan intimidasi setelah sebuah kapal Angkatan Laut Cina mengerahkan laser ke pesawat pengintai militer Australia pada pekan lalu. Departemen Pertahanan Australia mengatakan sebuah pesawat patroli maritim P-8A Poseidon dibidik dengan laser pada hari Kamis saat terbang di atas pendekatan utara Australia oleh kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat atau PLAN yang berpotensi membahayakan nyawa. Morrison mengatakan pemerintahannya akan menuntut jawaban dari Beijing. Ya, ditegaskan Morrison seperti dikutip dari channel News Asia pada Minggu 20 Februari 2022, Australia tidak akan pernah menerima tindakan intimidasi seperti itu. Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton menyebut insiden itu adalah tindakan yang sangat agresif yang terjadi di zona ekonomi eksklusif Australia.